Oke, udah datang semua ya. Ada untuk kelompok Apollo ya dengan aplikasi One Click Service. Anggota timnya ada Vanes, Kristi, Dea, Livia, sama Ansin ya atau anonimnya Shirley Fang ya. Oke. Jadi untuk teknisnya sendiri saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, tidak berbeda jauh dengan kelompok yang sudah tampil sebelumnya ya. Jadi untuk presentasinya teman-teman ya, teman-teman saya kasih waktu maksimal 20 menit untuk menjelaskan hasil kerjanya dalam bentuk presentasi dan juga demo aplikasinya ya. Nanti urutannya ya, teman-teman silakan menjelaskan terlebih dahulu presentasinya ya, dimulai dengan pembukaan, kemudian pengenalan kelompok dan timnya ya, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi ya. Nah, untuk teman-teman yang kebagian memaparkan materi saat presentasi atau demo aplikasi ya, nanti setiap memaparkan atau menjelaskan silakan mengaktifkan kamera ya jika menggunakan handphone atau laptop yang ada kameranya ya, silakan diaktifkan kameranya seperti itu. Kemudian nanti saat mendemokan aplikasi atau menampilkan aplikasi di Figma-nya ya, kalian mendemokannya begini, dipencet-pencet aplikasinya, kemudian sambil kalian jelaskan alur dan fitur dari aplikasi yang kalian buat ya. Setelah selesai mendemokan, baru kita masuk ke bagian tanya jawab dan koreksi jika ada ya. Terakhir kita foto bersama dulu, lalu kita tutup dengan kesimpulan dari salah satu anggota kelompok. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan sebelum kita mulai. Enggak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, eh, boleh sekarang silakan dimulai presentasinya ya. Waktunya dimulai dari sekarang, monggo. Selamat pagi, Pak Amos. Kami dari kelompok Apollo akan menjelaskan tentang aplikasi One Click Service. Saya sebagai anggota, terus ada Vanes sebagai penanggung jawab, udah gitu ada Ansin, Livia, dan Wewe sebagai anggota juga. Nah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi. Nah, latar belakangnya itu karena semakin zaman ini berkembang, banyak orang yang udah mulai menggunakan internet. Nah, apa sih internet? Nah, internet itu adalah interconnection networking, yang artinya adalah keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Nah, internet itu sangat membantu sekali di zaman sekarang, apalagi sekarang orang-orang sudah mulai menggunakan internet. Nah, dengan demikian, karena banyak aplikasi juga yang dari internet, misalnya Gojek dan lain-lain, kelompok kami mencoba menciptakan sesuatu yang baru, yaitu aplikasi One Click Service. Nah, One Click Service itu aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mencari montir. Jadi, kalau misalnya ada kendaraan yang rusak, itu bisa dicari montir dengan online gitu. Seperti mekanismenya hampir sama seperti Gojek, mencari montir terdekat. Lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu ada cara masyarakat mendapat layanan jasa montir dengan mudah. Yang kedua itu cara agar montir mudah mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga itu adalah cara meningkatkan kualitas dan keamanan bagi pengguna aplikasi. Tujuannya eh, membuat aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat agar dengan mudah mendapatkan layanan montir dan juga agar tenaga montir dapat mendapatkan pekerjaannya dengan mudah. Terus ada sasarannya. Ini tuh ditargetin ke masyarakat yang memerlukan jasa layanan montir kendaraan. Nah, udah gitu ada analisis masalah. Perawatan dan perbaikan kendaraan memang sangat diperlukan, tapi yang jadi masalahnya tuh kadang kesulitan masyarakat yang menemukan layanan jasa montir. Contohnya kalau misalnya kita lagi di mendadak mogok di jalan tol, pengendara mobil itu akan kesulitan mencari montir karena letaknya lagi di jalan tol. Terus
Masalah berikutnya, tenaga montir di Indonesia itu sulit mendapat pekerjaan karena belum memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi. Padahal mereka tuh memiliki kemampuan. Udah gitu, persoalan terakhirnya mengenai cara peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan pengguna aplikasi. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, penggunaan itu akan semakin bertambah dan merasa puas dengan layanan ini, dengan menjamin keamanan pengguna. Tindakan kriminalitas dari aplikasi One Click Service ini dapat dicegah. Ansen. Oke, sekarang sudah. Ya, ini saya akan membahas solusinya. Pertama, aplikasi ini menyediakan pemanggilan montir secara online dan penggunaannya sederhana. Jadi si fitur di mock-up-nya itu kita buat sesederhana mungkin dengan desain yang simpel sehingga orang penggunanya itu nggak pusing, nggak rusuh melihatnya gitu. Dan ya itu sebagai teknik marketing saya. Supaya penggunanya banyak, berarti kan desainnya juga harus tepat dan sederhana gitu. Terus kualitas pelayanan dilakukan dengan mengadakan fitur pemberian ulasan ke montir. Gimana caranya? Kalau misalnya kita pesen Gojek atau Grab, kan pasti itu ada ulasannya. Pernah nggak sih lihat Gojek atau Grab tuh yang menyediakan kayak tisu basah gitu kan, apalagi yang hand sanitizer sekarang ini. Itu kan dari ulasan-ulasan kayak pelayanan. Nah, dari ulasan ini montir-montir itu bisa evaluasi apalagi yang kekurangan sehingga bisa ditambah. Nah, terus untuk tenaga montir yang belum mendapatkan pekerjaan akan ditawari untuk bekerja sama dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas. Itu tipe ya buat lengkap ya kan. Saya percaya dengan Indonesia seluas ini pasti ada tenaga kerja montir yang bagus, cuman mereka belum punya fasilitasnya, belum punya peralatan yang lengkap, sehingga kami memfasilitasi dan mereka bisa kerja dengan baik. Nah, untuk memperketat keamanan, kita buat scan wajah. Ini kayak pendaftaran di Grab gitu. Jadi pas kita daftar, kita scan wajah kita otomatis tuh. Dan pemberian plat nomor mobil kendaraan montir dan pengguna supaya montirnya aman, pengguna aplikasi juga aman. Jadi nggak meminimalisir ada tindak kriminalitas lah dari sana. Dan ada panggilan darurat seandainya itu dibutuhkan. Jadi kualitasnya itu solusi bagi montir yang mencari pekerjaan dan masyarakat mencari montir. Terus harga juga terjangkau, kan tadi udah dibilang bahwa harganya itu ditentukan oleh aplikasinya kan. Nah, terus menjamin keamanan transaksi dan keamanan pengguna 100% halal karena aplikasi yang dari pihak kita sendiri yang sudah mengatur, jadi nggak mungkin montir itu melakukan kekurangan di sana. Terus mengubah kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat menjadi lebih mudah dan itu mobile. Penggunaan sederhana, banyak fitur menarik, dan karya dari pemuda cerdas SMA Lawenta. Halo, jadi berikut adalah showcase demonstrasi aplikasi One Click Service. Jadi di sini di awal itu halaman yang muncul pertama kali di aplikasi pengguna itu halaman cover seperti ini. Untuk melanjutkan ke halaman login bisa dipencet. Nah, kemudian ini halaman login.
bagi pengguna yang sudah memiliki username dan password, udah punya akun, tinggal memasukkannya di sini. Kemudian jika seandainya tidak memiliki akun, bisa dibuat di sebelah sini. Nanti di sini pertama pengguna harus scan wajah biar untuk meningkatkan keamanan, kemudian mengisi data-data di bawah ini. Kemudian setelah menyetujui kebijakan dan persyaratan yang sudah ada, bisa dilanjutkan ke halaman dashboard. Berikut adalah halaman dashboardnya. Di sini ada ucapan selamat datang, juga profil akun singkat, beserta dengan tombol logout juga pengaturan. Kemudian di bawahnya kami suguhkan berita-berita terkait otomotif. Kemudian di bawah halaman yang bakal muncul pertama kali habis login itu, defaultnya itu halaman panggil montir. Jadi di sini pengguna tinggal pilih gitu, mau manggil montir untuk betulin mobil atau motor. Selain itu menu lainnya ada notifikasi, kemudian pusat bantuan, sama menu lainnya. Kemudian jika seandainya pembeli ingin memesan, tadi seperti saya bilang, tinggal diklik antara mobil atau motor, tergantung kendaraan yang rusak yang mana. Kemudian setelah itu pengguna akan dibawa ke halaman untuk menemukan lokasi kendaraan. Di sini disediakan fasilitas Google Map, tinggal setel alamatnya gitu. Kalau Google Map-nya kurang akurat, di sini kami sediakan juga keterangan untuk memberikan alamat lebih detail dan segala macamnya. Kemudian jika pengguna sudah memasukkan lokasi kendaraan, dilanjutkan dengan mengklik cari montir. Aplikasi akan mencarikan montir terdekat untuk dikirimkan ke lokasi. Kemudian setelah ketemu, halaman chat akan muncul seperti ini. Agar montir dengan pengguna dapat saling berkomunikasi lebih baik, agar masalahnya pun bisa lebih diketahui lebih jelas gitu. Selain ini kami juga sediakan uploadan foto untuk menunjukkan kondisi kendaraannya seperti apa, juga tombol telepon. Ini bisa di minimize. Kalau montir sudah ditemukan, entar di mapnya itu kayak ada montirnya lagi sebelah mana gitu, terus sampai kira-kira kapan gitu, sama ya profil montirnya sedikit. Jadi setelah ini pengguna tinggal menunggu montirnya sampai ke lokasi. Udah gitu untuk pembiayaan dan segala macam itu akan ditentukan oleh perusahaan. Nanti untuk montir itu punya aplikasinya tersendiri gitu. Jadi sekian demonstrasinya. Nah, kesimpulannya, aplikasi ini menjadi solusi terbaik bagi masyarakat mendapat layanan jasa montir dan solusi terbaik bagi montir untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Ya, Oke, mantap. Sip. Terima kasih teman-teman dari kelompok Apollo dengan demo aplikasinya, dan idenya itu adalah one click service ya, untuk aplikasi mewadahi montir dalam layanan jasa montir online ya. Oke. Kalau saya lihat dari mulai presentasi sampai dengan ke demo aplikasi tadi ya, apa yang kalian paparkan di presentasi itu sudah tergambarkan semua di itu sudah tergambarkan semua di bidang di dalam prototipe aplikasinya ya. Jadi saya rasa sudah bagus untuk presentasi kalian, dalam lengkap materinya, proposalnya pun sudah bagus ya, seperti itu. Kemudian tambahan sedikit teman-teman, coba dilihat ke prototipenya di bagian halaman login.
Oke, sip. Maaf teman-teman tadi keputus koneksi saya ya. Oke. Sudah masuk ya ke halaman loginnya ya. Oke. Suaranya jelas teman-teman, dicek dulu. Iya Pak, udah. Aman Pak. Oke, siap. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat di halaman login aplikasinya, ini agak membingungkan bagi saya. Kenapa? Karena urutan tombolnya itu terlalu jauh antara isian form username dan password dengan tombol lanjutnya. Ya, bagusnya sih setelah kalau misalnya kalian menggunakan dua metodologi seperti ini antara pengisian manual dengan menggunakan akun lain seperti Google atau Facebook ini, ya. Biasanya kalau di aplikasi yang lain itu kalau ada yang seperti ini ya, jadi kalau kolom yang username dan juga password dia tombol lanjutnya ditampilkan langsung setelah mengisi kolomnya. Jadi setelah kolom password dan username, tombol lanjutnya ada di bawah langsung. Nah, untuk yang bagian Google atau Facebooknya benar di bawah kayak gitu. Jadi urutannya kebalik doang. Ya, urutannya kebalik. Jadi harusnya bagusnya ya. Yang tombol lanjut ini kalian simpan di bawah kolom password harusnya. Akan lebih memudahkannya seperti itu. Karena kalau dibikin seperti ini, orang kadang bacanya akan lebih ambigu. Saya tuh kalau mau login teh harus pilih pengisian username atau password atau pilih Google dan Facebook baru lanjutkan tombolnya. Ya, jadi agak membingungkannya di situ. Kalau saya lihat di sini. Ya. Kemudian coba dilanjut ke halaman dashboardnya. Nah, kemudian untuk halaman dashboard ya di bagian yang notifikasi. Biasanya kalau notifikasi itu tombolnya nggak di bawah, biasanya lebih menariknya akan lebih disimpan di bagian atas karena notifikasi adalah hal pertama yang akan dibuka ketika ada informasi baru. Ya, makanya lebih bagusnya ketika tombol notifikasi itu disimpan di atas ya, begitu. Nah, kebalikan dengan tombol logout biasanya disimpan di bawah atau di menu-menu lain. Jadi yang sekarang menjadi posisi tempat logout itu biasanya dipakai buat posisi menyimpan tombol notifikasi biasanya. Seperti itu saja untuk koreksi atau masukan dari saya, teman-teman. Silakan jika ada yang ditambahkan atau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya silakan Nggak ada teman-teman. sih Pak, makasih masukannya Pak. Oke. Kalau nggak ada, coba buka PowerPoint-nya yang halaman showcase. Nah, silakan di full screen. Kalian kameranya diaktifkan semua. Kita foto bareng dulu. Wah, Ansin kukunya panjang-panjang Ansin. Astaga. Sudah diaktifkan kameranya? Bisa belum tampil ya? Udah. Oh ya, tampilkan tadi. Apa saya mah? Nah, kayaknya koneksi internet saya ini. Sebentar ya, saya ganti dulu. Mohon maaf ya, ini internetnya lagi gangguan terus ya. Sebentar ya, saya ganti dulu. Oke. Sip. Ya, tampil sekarang. Oke. Silakan berpose teman-teman. Rambutnya, jarinya diusapkan. Asik Ansin ya. Oke. Saya hitung mundur ya. Kita berfoto bareng dulu. 3, 2, 1. Ya, sip. Terima kasih ya, Vanes, Ansin, Livia, Kristi,
Weiwei untuk presentasi dan demo aplikasinya ya. Semoga oke, mohon maaf tadi terputus lagi. Baik. Jadi untuk presentasi hari ini untuk kelompok Apollo ya, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Hasil kerjanya bagus, saya apresiasikan ya. Terima kasih pada Vanes, terima kasih untuk Kristi, Livia, Ansi, dan juga Weiwei untuk kerja kerasnya ya. Semoga eh, pengalaman ini bisa membantu kalian nantinya ketika kalian sudah masuk ke dunia perkuliahan atau dunia kerja ya. Semoga bermanfaat ya. Itu saja pesan dari saya. Silakan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Barangkali ada eh, proses yang perlu dikerjakan untuk ujian praktek selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman dari kelompok Apollo ya. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya jika memungkinkan atau jika ada ya. Nanti untuk dokumentasinya berupa video dan juga foto akan saya posting sesegera mungkin ya agar bisa kita lihat bersama-sama ya. Itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Selamat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruang meet. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ayo, terima kasih.